Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik persamaan trigonometri. Nah sebelumnya kita bahas dulu yuk, apa sih persamaan trigonometri itu? Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang bentuknya itu sebenarnya sederhana, yaitu fx sama dengan suatu nilai. Seperti itu. Bedanya adalah fx di sini adalah fungsi trigonometri, yaitu bisa fungsi dalam sin, bisa dalam cos, atau bisa juga dalam tan. Seperti itu. Nah, gimana cara kita menyelesaikan persamaan trigonometri? Yang pertama adalah sederhanakan persamaan trigonometri menjadi bentuk trigonometri yang paling sederhana. Maksudnya seperti apa paling sederhana? Paling sederhana itu kalau misalkan persamaannya sin adalah dalam bentuk sin, ya, sin x plus sesuatu, misalkan plus a sama dengan b, misalkan seperti itu. Jadi bentuk yang paling sederhana seperti ini, atau bisa juga diganti jadi cos atau tan, ya. Nah kemudian ubah persamaan bagian kanan ke dalam bentuk trigonometri. Nah misalkan kalau kita punya sin, ya, kita punya sin x plus a itu sama dengan 1. Nah satunya ini kita ubah jadi sin 90 derajat. Seperti itu. Oke. Nah kalau sudah, kita cari nilai x gitu. Kita cari nilai x. Tapi ingat, dalam fungsi trigonometri nilai x itu akan seiring waktu berulang, teman kecil. Jadi dia berulang setiap 360 derajat. Oke. Jadi dia berulang setiap 360 derajat. Berarti kalau misalkan di sini, ya, misalkan tepat di sini itu nilainya 1, gitu, nanti ada lagi nilai 1 yaitu di sini. Karena itu untuk fungsi trigonometri biasanya kita punya interval jawaban. Jadi interval jawabannya pengennya dari sudut berapa sampai sudut berapa. Yang paling umum misalnya adalah dari sudut 0 gitu sampai sudut 360 derajat, atau bisa juga dari sudut 0 sampai sudut 90 derajat. Itu tergantung di soal diinginkannya sudutnya berapa. Oke. Nah, tanpa menunggu lagi, yuk kita coba latihan soalnya. Ceritanya di sini kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat x min 30 derajat sama dengan 3/4 pada interval 0 sampai 360 derajat. Berarti langsung aja kita kerjain. Berarti kita ubah dulu jadi bentuk yang paling sederhana. Caranya dengan kita akarkan kedua ruas, ya. Ketika sin kuadrat ini diakarkan, maka nanti kuadratnya hilang. Kemudian 3/4 diakarkan jadinya adalah plus minus akar 3/4. Jadinya nanti sin x min 30 derajat itu nilainya adalah plus minus akar 3/4. Itu ya. Jadi nanti ada dua nilai. Nah, kita hitung dulu, ya. Kita hitung dulu. Yang pertama adalah nilai dari sin x min 30 derajat sama dengan minus akar 3/4. Berarti ini sama aja dengan minus setengah akar 3, ya. Nah, kita ubah dulu, ya. Kita ubah dulu yang bagian kanan ini jadi bentuk trigonometri. Sin berapa yang nilainya itu adalah minus setengah akar 3. Sin berapa nilainya adalah minus setengah akar 3. Jawabannya adalah sin 60 derajat. Berarti sin 6 derajat. Oke. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari nilai x. Maaf, bukan sin 60 derajat, ya, tapi sin minus 60 derajat karena di sini ada negatifnya juga. Gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai x. Berarti x yang pertama adalah x minus 30 derajat sama dengan minus 60 derajat. Berarti sama aja dengan x sama dengan minus 30-nya pindah ke kanan, jadinya plus 30. Jadi x sama dengan minus
derajat. Oke. Nah, tapi teman-teman ingat, yang namanya persamaan trigonometri itu nanti nilainya berulang setiap 360 derajat. Berarti nanti setelah 30 minus 30 derajat bakal ada ketika 330 derajat. Nilainya sama juga. Bakal ada lagi nanti ketika 690 derajat. Nilainya bakal sama juga gitu. Nah, tapi nilai yang ada di rentang 0 sampai 360 adalah nilai yang 330 derajat. Jadi ini yang kita ambil seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain minus 60, sin yang nilainya yang nilainya itu adalah minus setengah akar 3, itu juga bisa kita dapatkan dari sin 240 derajat. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat juga kalau X minus 30 derajat sama dengan 240 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 270 derajat. Seperti itu. Nah, ingat, dia itu selalu berulang setiap 360 derajat. Berarti bukan cuma 720 derajat, tapi nanti juga ada 630 derajat ditambah 360 seperti itu ya. Nah, tapi yang ada di interval ini 0 sampai 360 cuma yang 270 derajat. Seperti itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sin X min 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Oke, berarti sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Jawabannya adalah sin 60 derajat. Gitu. Jawabannya adalah sin 60 derajat. Berarti dari sini kita dapat kalau X min 30 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 30 derajatnya pindah ke kanan, jadinya plus 30 derajat ditambah 60, jadinya adalah 90 derajat. Seperti itu. Nah, ingat ya, bukan hanya 90 derajat, tapi nanti ada lagi. Ada misalkan setelahnya ditambah 360 derajat ada 450 derajat. Tapi yang memenuhi interval cuma satu, yaitu yang 90 derajat saja. Seperti itu. Nah, lalu sin berapa lagi yang bisa menghasilkan setengah akar 3? Oh, ternyata ada lagi, yaitu sin 120. Gitu. Nanti jadinya adalah sin X min 30 derajat sama dengan sin 120 derajat. Seperti itu. Berarti nanti jadinya X dikurang 30 derajat sama dengan 120 derajat. Maka X-nya nilainya adalah 150 derajat. Terus nanti ditambah 360 ada lagi 510 derajat dan seterusnya ya. Tapi yang memenuhi interval cuma yang pertama, yaitu yang 150 derajat. Maka dari sini kita dapat deh himpunan penyelesaiannya itu apa aja. Yaitu ada yang pertama yang paling kecil dulu ya, dari 90 derajat. Kemudian ada 150 derajat, kemudian ada 270 derajat, terakhir ada 330 derajat. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana teman kece? Udah bukan? Nah, sekarang coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.